karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan juga Renstra masing-masing OPD, muaranya nanti adalah pada pelaksanaan pengadaan, di mana program kegiatan tersebut tentunya ada proses pengadaan yang perlu dikawal dari mulai awal perencanaan sampai dengan nanti serah terima pekerjaan. Untuk itu kami berharap bahwa Dikasih Jeb. CFPBC terutama dalam perencanaan pengadaan Pak di unmute Pak, Pak Gunawan, dibuka eh, mic-nya ya. Pak. Oke, thank you. Baik, saya ulangi ya, belum terdengar dari tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, kami dari Biro Pengadaan Barang Sedar Provinsi Riau memberikan apresiasi pada IPRI yang telah menyelenggarakan acara meeting pada pagi hari ini dengan fokus pada perencanaan pengadaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang jasa pemerintah itu dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tentunya dalam tahapan tahapan pengadaan itu ada diawali dengan perencanaan pengadaan. Nah, selama ini mungkin kawan-kawan dari fungsional pengadaan barang jasa lebih fokus pada proses pemilihan dan persiapan pemilihan. Maka kita berharap bahwa fungsional PPJ yang ada di Provinsi Riau ini bisa eh, berperan juga pada persiapan dari mulai perencanaan pengadaan sampai persiapan pengadaan. Nah, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, kami berharap kawan-kawan yang BPJ bisa eh, kembali merefresh ilmunya, terutama terkait dengan persiapan pengadaan. Karena kita ketahui program kegiatan OBD itu nanti muaranya adalah pelaksanaan pengadaan. Untuk itu kami berharap pada pagi hari ini acara Zoom ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita ikuti selesai. Mudah-mudahan eh, tujuan kita ini bisa berkelanjutan dan bisa eh, secara bertahap nanti kawan-kawan dari fungsional PPJ bisa memberikan materi selanjutnya. Untuk itu kami ucapkan Aduh, selamat dan pot. mudah-mudahan Halo, bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu mana ngilang dari anak? kami. Terima kasih. Wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, tolong kasih tahu juga yang apa yang bukan pemateri, mohon di unmute dulu karena kita mau fokus karena ini penting ya sesuai arahan Pak Gunawan tadi. Perencanaan pengadaan ini sangat penting dilakukan, apalagi kita sebagai JF. Mungkin Bu Desi mohon dibantu yang tidak ngomong nanti tolong di unmute. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Biro PBJ Seda Provinsi Riau yang telah menyampaikan kata sambutan. Baiklah, untuk acara kita mulai. Untuk teman-teman yang sementara ini tolong di unmute dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Biro PPJ Seda Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua IAPI Provinsi Riau beserta pengurus lainnya, yang kami hormati Sekjen DPN IPI beserta pengurus, yang kami hormati Ketua dan pengurus IPI Wilayah Riau, yang kami hormati narasumber yang telah bergabung dengan kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah di tengah segala aktivitas, kita masih diberikan kesehatan,
dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul mengikuti diskusi pengadaan pada hari ini. Tak lupa juga kita mengucapkan sholawat beriring salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kami hormati. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu peserta diskusi yang mana tema hari ini yaitu tentang perencanaan pengadaan yang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026. Yang mana acara ini terselenggara oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Wilayah Riau yang merupakan nanti menjadi agenda rutin kita di tahun 2026. Dan semoga kita nanti dapat bekerja sama dengan Asosiasi IAPI untuk melakukan diskusi-diskusi mengenai peraturan-peraturan terbaru mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Izinkan saya, Ferry Saputra, yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Untuk diskusi nanti akan disampaikan oleh narasumber kita selama 15 menit dan selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Mengenai pengadaan barang pemerintah itu dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan, tahap 2 itu persiapan pengadaan, dan tahap ketiga adalah pelaksanaan. Khusus tahap perencanaan itu terdapat adanya tahapan identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal, dan biaya. Yang mana dalam identifikasi kebutuhan tersebut kita akan mengenal 5W 1H. Perencanaan dilakukan itu bersamaan dengan penyusunan anggaran. Perencanaan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Apabila dalam hal perencanaan dilakukan dengan secara asal-asalan, maka semua sama saja kita merencanakan kegagalan. Untuk menghindari kegagalan dalam perencanaan, mari kita simak bersama materi perencanaan yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Pemateri kita yaitu Ibu Cihe yang pengalamannya juga sebagai Kasubag di bagian PBJ Kota Pekanbaru. Ada absen ya, Baik? Dan sekarang beliau Baik, menjadi ada absen ya? Ada absen? Mas. Ada. Iya. Hah? fungsional muda di PPJ Provinsi Riau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Bu Cihe untuk menyampaikan materi perencanaan. Kepada Ibu Cihe kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share bahan materi ya Bapak Ibu. Hah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Riau, Bapak Kepala dari IAPI atau rekan-rekan dari IAPI, DPN IFPI dan IFPI Wilayah Riau. Perkenalkan, nama saya Cihe Aprilia Bintang. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Biro PBJ Provinsi Riau. Sebelumnya bertugas di Kota Pekanbaru hingga tahun 2023 sebagai Kasubag PPBJ, kemudian diangkat kembali menjadi fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau. Mungkin sebagian rekan-rekan dari IFPI, khususnya Kota Pekanbaru, mungkin ada yang sudah mengenali saya atau mungkin salam kenal. Mungkin ini awal dari ajang kita bersilaturahmi di IFPI, karena mungkin sejauh ini IFPI belum banyak kegiatannya ya Bu Dewi ya. Jadi mungkin ini salah satu ajang lah untuk kita bersilaturahmi. Seperti itu. Dan dalam hal ini juga dalam tahapan pengadaan perencanaan barang dan jasa ini terdiri dari 6 tahap. Itu deh, Mas. Dan di sini
Dan di sini juga kita sebenarnya bukan berarti saya lebih mengetahui dari Bapak Ibu gitu. Sebenarnya ada rekan-rekan yang seperti Madia, Ibu Dewi, Pak Ferry, dan rekan-rekan media lainnya mungkin akan menjelaskan nih. Jadi saya pembuka aja dulu mungkin. Jelasnya ke Di komputer ya. tahapan perencanaan nanti diharapkan di tahapan berikutnya seperti persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan ada yang aturan terbaru seperti mini Udah tuh. kompetisi, Nah, pendanaan kontrak hingga serah terima mungkin nanti akan dijelaskan oleh swaklola juga mungkin akan saya dijelaskan lagi oleh bikin apa ya? rekan-rekan ya yang tergabung di dalam IFPI seperti itu. Print mau ya. Harapannya kita bisa menghidupkan IFPI ini menjadi organisasi yang eh, bisa menaungi anggotanya seperti itu, Betul. seperti ID Geram loh, dan betul. lain sebagainya. Punya mandat ya kan? Baiklah, untuk kita Geram. mulai aja langsung, Bapak Ibu. Sebenarnya saya bukan melalui jalur UKOM ya Bapak Ibu, jadi saya melalui jalur penyetaraan. Kita ketahui ada 5 jalur untuk memasuki fungsional PPBJ. Nah, salah satunya penyetaraan. Jadi saya masuk ke fungsional itu istilahnya jalur giveaway ya, jalur penyetaraan. Jadi bukan melalui in-passing atau uji kompetensi. Dalam perencanaan pengadaan ini, seperti kita ketahui diatur oleh Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi mungkin kita membahasnya hari ini tuh banyak dalam ruang lingkup perencanaan pengadaan. Dan ini mungkin penting. Kenapa penting? Ketika perencanaan pengadaan itu tidak berjalan dengan baik atau gagal, maka dipastikan langkah berikutnya juga akan gagal. Jadi memang kita harus memastikan perencanaan pengadaan itu terlaksana dengan baik. Nah, lanjut. Untuk ruang lingkup perencanaan pengadaan, seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian saya yakin sudah sangat mengetahui dalam hal perencanaan pengadaan, apalagi di sini tergabung dalam Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa. Jadi kita ini sebenarnya diskusi ya, jadi mungkin bisa formal, bisa semi formal ataupun tidak formal. Karena saya yakin di FPBJ pasti udah luar biasa udah mengetahui ini. Jadi kita nih kayak sharing aja gitu ya, mengulang kembali materi ini. Jadi terdiri dari 6 tahapan. Apakah mulai dari identifikasi PPJ sampai anggaran pengadaan ini kemudian diumumkan di dalam RUP? Apakah perencanaan akan berhenti Mas, di situ saja? bisa. Tentu tidak ya Bapak Ibu. Perencanaan itu tidak berhenti sampai pada pengadaan yang diumumkan di dalam RUP. Karena eh, setelah itu perencanaan mungkin tidak akan berhenti ya. Jadi kalau ada perubahan anggaran, nah perencanaan akan dilakukan kembali gitu. Jadi perencanaan kita perlu mengidentifikasi perencanaan saat akan mengumumkan di RUP dan kemudian juga kita perlu mengkaji kembali atau mengidentifikasi perencanaan pada saat tahapan yang tadi ya, persiapan pengadaan. Nah, di sini juga kita akan kembali melakukan tahapan perencanaan pengadaan. Baiklah, yang pertama adalah mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya kita harus memastikan dulu apa yang betul-betul kita butuhkan. Jadi kebiasaannya itu dalam mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa ini kita sering melihat kebiasaan atau mungkin kita melihat pengadaan yang sebelumnya kemudian kita copy paste. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan dalam identifikasi pengadaan barang dan jasa ini? Kita harus pastikan bahwa ini benar-benar kebutuhan dan kemudian dia juga prioritas, selaras dengan program kerja. Nah, itu kita pastikan kembali. Mungkin kayak di perangkat daerah kita lihat ke dalam bagian-bagian atau mungkin sub-sub bagian atau kalau misalnya di dalam rumah sakit kita lihat kebutuhan Ayo. dokter itu sebenarnya apa, misalnya contoh di dalam rumah sakit. Jadi memang berdasarkan Lawo juga, kebutuhan. Mas. Lawo juga. Kemudian untuk penentuan jenis pengadaan barang dan jasa. Nah, kita lihat dulu jenisnya itu seperti yang kita tahu dia termasuk dalam apakah dia barang atau konstruksi atau konsultan ataupun dia mungkin masuk jasa lainnya gitu. Dan eh, kita juga melihat penetapan cara pengadaannya. Cara pengadaan ini apakah dia melalui swaklola atau dia melalui pemilihan penyedia. Nah, kita harus pastikan dan kemudian pemaketan dan konsolidasi di mana kita harus melihat paket tersebut apakah dia masuk ke dalam Fit, konsolidasi fit atau kerja. tidak. Di mana konsolidasi itu sendiri terdiri dari 2 ya. Yang pertama yang dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK,
ataupun UKPBJ. Yang kedua, konsolidasi yang sudah tercantum di dalam e-purchasing atau e-katalog. Nah, untuk dalam hal ini, dalam tahapan ini yang dimaksud adalah yang pertama yaitu konsolidasi yang dilaksanakan oleh PA, KPA, ataupun PPK ataupun UKPBJ. Jadi kita harus memastikan apakah paket tersebut bisa dikonsolidasikan atau tidak. Tujuannya adalah untuk efisiensi anggaran dan prinsip-prinsip pengadaan lainnya, seperti mendorong UMKM, juga memperhatikan TKDN, seperti itu. Selanjutnya adalah waktu pemanfaatan barang dan jasa. Nah, waktu pemanfaatan barang dan jasa ini penting kita melihat kapan sebenarnya kegiatan yang akan kita laksanakan. Jangan sampai kegiatannya terlambat atau mungkin sudah lewat tahun anggaran seperti itu. Jadi kita memang harus betul-betul memperhatikan waktu pemanfaatan barang dan jasa. Dan kemudian juga anggaran pengadaan, kita tahu sekarang mungkin kabupaten kota ya sama juga provinsi sedang melakukan efisiensi yang besar-besaran. Jadi kita harus melihat dulu pagu indikatifnya berapa, anggaran agar kegiatan terlaksana dengan efisien efektif seperti apa. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan. Dan kemudian hasil perencanaan pengadaan akan diumumkan di dalam RUP. Tidak terlepas dari hal tersebut, ini terdapat dua aktor utama dalam perencanaan pengadaan. Yang pertama adalah pengguna anggaran atau PA, di mana PA yang akan menetapkan kebijakan umum, kemudian juga yang menyetujui rencana umum dan menjamin perencanaan terlaksana secara efisien, efektif, dan juga berpihak pada UMKM. Kemudian ada pejabat pembuat komitmen yang mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa, menyusun spesifikasi teknis, dan juga mengusulkan rencana umum pengadaan kepada pengguna anggaran. Dan kita semua mungkin ini ya waktunya, karena batas terakhir dalam RUP itu 31 Maret, dan mungkin di sini harusnya setiap UKPBJ concern terhadap hal tersebut juga nanti akan mempengaruhi penilaian dalam MCP KPK. Dan seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini adalah siklus perencanaan penganggaran tahunan. Kita bisa lihat di sini mungkin perubahan ya dari Peraturan Lembaga Nomor 7 2018, di mana perencanaan pengadaan itu dimulai setelah KUA PPAS, artinya setelah anggaran sudah ditetapkan, barulah tahapan perencanaan dimulai. Itu pada tahapan, kalau kita lihat pada gambar, Bintang. itu tahapan Terus nomor neng 6. bukan neng, bisa dapat ya neng? Tahapan nomor 6, sekitar bulan Juni sampai dengan tahapan nomor 8. Jadi kadang-kadang masih sering terlambat untuk pengadaan kegiatan di awal tahun. Jadi dengan peraturan yang terbaru, mungkin Bapak Ibu sudah baca juga, sudah tahu saya yakin, di Perlem 11 2021 bahwa perencanaan pengadaan sudah bisa saat kegiatan itu masih diusulkan atau sejak Musrenbang Forum SKPD ya, berada pada siklus di nomor 3 sampai dengan nomor 5 gitu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan di awal tahun Kakak kapan? diharapkan tidak terlambat ya Bapak Ibu, karena pernah contoh Mak lu kasus nonton kemarin dong. kami pengadaan tender sampah ya di Kota Pekanbaru itu mengalami keterlambatan. Jadi harusnya di awal Januari itu pelaksanaan kegiatan Tuh sudah goreng kerupuk dulu tuh. dilaksanakan ya, karena Tapi toplesnya ada nggak? saat itu pemilihan metodenya menggunakan pemilihan penyedia. Jadi kalau sekarang Kota Pekanbaru sudah menggunakan metode swakelola. Kalau saat itu beberapa tahun yang lalu menggunakan metode pemilihan penyedia, di mana terjadi gagal lelang sehingga Ini, kegiatan tidak yang dapat lagi ini. dilaksanakan di awal tahun. Oh. Nah, ini berakibat fatal karena kemudian sampah tidak terangkat dan menjadi menumpuk di mana-mana seperti itu. Jadi itu pentingnya perencanaan di awal gitu. Saat sejak forum SKPD sudah bisa melakukan pelaksanaan perencanaan pengadaan. Jadi mungkin mulai menyusun draft RUP atau mengidentifikasi kebutuhan itu sudah dapat dilakukan sejak kegiatan diusulkan. Oke, selanjutnya
hal-hal yang perlu PPK perhatikan. Yang pertama mungkin ramah UMKM. Jadi kayak UMKM, TKDN itu sekarang lagi eh, gencar-gencarnya gitu disuarakan. Nah, itu penting juga Bapak Ibu. Jadi kita harus, yang pertama PPK harus memperhatikan usaha kecil minimal 10% dari nilai anggaran barang dan jasa. Yang kedua, ramah TKDN juga gitu. Jadi memang kita harus melihat pengusaha-pengusaha lokal gitu. Produk-produk lokal yang TKDN dan BMP-nya paling sedikit 40%. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, PPK juga harus memperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Jadi melihat aspek sosial yang berkelanjutan, pelaksanaan sustainable lingkungan yang berkelanjutan seperti itu. Jadi anggaran yang berkelanjutan, nah ini juga perlu diperhatikan. Dan yang keempat, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Jadi ini untuk mendorong inovasi nasional. Jadi penelitian itu tidak hanya menjadi arsip atau tersimpan di buku atau laporan, tapi juga dapat digunakan. Jadi dalam hal ini PPK perlu memperhatikan 4 hal ini. Gitu. Selanjutnya, apa saja sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Prinsipnya ada 6. Yang pertama, efisien efektif. Jadi mungkin kita mengusulkan anggaran seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi yang pertama itu efisien efektif. Itu paling penting dalam perencanaan penganggaran, perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, pengadaan berkelanjutan. Tadi ini berkelanjutan atau sustainable ini sangat penting gitu dalam prinsip perencanaan pengadaan. Apakah barang yang kita pilih tersebut mendukung konsep sustainable atau tidak gitu. Jadi kita memang harus mengutamakan prinsip sustainable atau berkelanjutan ini. Yang ketiga, prioritas kebutuhan. Apakah dia prioritas, mendesak, memang urgent dibutuhkan, atau mungkin dia rencana strategis. Nah, hal-hal tersebut lah yang harusnya diprioritaskan. Selanjutnya, barang dan jasa pada katalog elektronik yang ini sesuai dengan amanat Perpres terbaru ya Bapak Ibu, Perpres 46 tahun 2025, yang sebenarnya pengadaan itu wajib pertamanya melalui katalog elektronik, kecuali syarat dan ketentuan berlaku ya. Kemudian konsolidasi. Konsolidasi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dimaksud di sini adalah konsolidasi yang dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan atau UKPBJ, di mana memang melihat paket-paket yang sejenis yang kira-kira bisa kita gabungkan, gabungkan untuk mencapai tujuan, yaitu efisiensi anggaran dengan mungkin keseragaman jenisnya, terus kemudian keuntungan harga yang seragam seperti itu, spesifikasi yang seragam diharapkan bisa mencapai prinsip-prinsip pengadaan, yaitu salah satunya adalah efisiensi. Yang keenam, barang atau jasa yang tersedia atau dimiliki. Jadi kita mungkin memang harus melihat dulu aset yang sudah ada. Jangan sampai terjadi penggandaan gitu. Jadi misalnya kita udah beri misalnya contoh mobil dinas atau mungkin komputer sudah melimpah-limpah sesuai dengan perencanaan, tapi kita kemudian adakan lagi. Jadi memang kita harus melihat kembali gitu barang-barang yang sudah dimiliki atau dikuasai untuk menghindari penggandaan. Selanjutnya ini adalah identifikasi struktur komponen pada RKA ya, Bapak Ibu. Mungkin yang di bagian perencanaan dulunya mungkin sudah pernah tahu terkait dengan klasifikasinya. Untuk kementerian, kode belanja barang jasa itu di kode 52, belanja modal kode 53, dan akun lain. Nah, sementara untuk di pemerintah daerah, akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang dan jasa terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan tidak terduga, di mana belanja operasional ada barang dan jasa kode 1.02, bansos 5.1.05, hibah 5.1.06, belanja modal, belanja-belanja yang menjadi aset, kemudian belanja tidak terduga, kode 5.3.
Mungkin belanja tidak terduga ini contohnya seperti belanja yang mendesak gitu ya, atau urgent seperti terjadi bencana. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam kategori belanja tidak terduga atau BT. Eh, dalam input sirup atau perencanaan pengadaan, kita juga harus perhatikan. Kadang ini sering terjadi kesalahan bahwa dia termasuk kategori belanja pengadaan atau belanja non pengadaan. Nah, kalau belanja pengadaan itu eh, adalah belanja yang memang dia melalui proses pemilihan penyedia atau melalui proses pemilihan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Sementara belanja non pengadaan dia tidak melalui proses pemilihan penyedia atau dia belanja non jasa gitu. Seperti hak-hak yang harusnya diterima. Contohnya di sini adalah belanja gaji, honorarium, perjalanan dinas, misalnya uang harian, uang representatif, hibah dalam bentuk uang, bantuan operasional sosial, dan lain-lain dalam bentuk uang. Jadi, ini merupakan belanja non-PBJ yang nanti pada saat pencatatan jangan dimasukkan ke dalam belanja swakelola atau pengadaan, tapi masuk ke dalam belanja pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ini sering terjadi kesalahan, jadi nanti inputan sirupnya bisa mencapai lebih dari 100%. Oke. Selanjutnya adalah penetapan jenis barang dan jasa. Nah, untuk penetapan jenis barang jasa, saya yakin Bapak Ibu udah sangat menguasai ya. Mungkin yang barang, konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya. Nah, ini kita juga harus pilah-pilah mana yang termasuk jenis-jenisnya. Dan yang terintegrasi gitu. Jadi pengadaan barang jasa dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan menjadi satu paket terintegrasi. Jadi paket-paket yang kira-kira dia memang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau dipisahkan dia menjadi tidak efektif, nah itu masuk kategori eh, jenis barang yang terintegrasi. Misalnya contohnya seperti pengadaan USG, alat USG, atau mungkin pengadaan CCTV. Di sana ada instalasi, terus ada barang yang memang harus disatukan. Yang tujuannya atau outputnya itu sebenarnya sama gitu. Outputnya itu satu, tapi dia tidak bisa dipisahkan. Nah, bisa dilakukan termasuk kategori perencanaan pengadaan yang terintegrasi. Kemudian penetapan jenis pengadaan PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi yang sudah dijelaskan tadi dengan memperhatikan kodifikasi barang jasa sesuai dengan kodifikasi yang mengacu pada klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBKI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi memang kita harus lihat kodifikasinya. Lanjut, materinya adalah penetapan cara pengadaan. Nah, cara pengadaan ini bisa melalui swakelola ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti materi swakelola ini akan dikupas lagi lebih dalam obrolan IFP selanjutnya. Kemudian ada melalui penyedia. Di mana kalau melalui swakelola ini cara memperoleh barang jasanya dikerjakan sendiri oleh KLPD itu sendiri ataupun ormas ataupun kelompok masyarakat. Sementara kalau melalui penyedia melalui memang semuanya diserahkan kepada pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Berikut adalah langkah menentukan cara pengadaan. Apakah pengadaan itu kita lakukan secara penyedia atau swakelola. Jadi ini salah satu alur yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita harus pastikan dulu apakah bisa melalui penyedia. Artinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pengawasan itu seluruhnya dikerjakan oleh penyedia. Jika tidak bisa, maka kita akan melakukan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Swakelola di sini artinya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bisa dilakukan KLPD atau mungkin sebagian atau pendukungnya bisa oleh penyedia atau pihak lain atau kementerian lain ataupun em, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat seperti itu. Nah, kalau bisa dilakukan secara swakelola, maka sesuai dengan tujuan swakelola tadi ya. Tujuan swakelola itu adalah untuk memaksimalkan potensi dari
perangkat daerah itu sendiri ataupun memaksimalkan potensi dari masyarakat, melibatkan masyarakat, baik kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Nah, kembali lagi, jika dia bisa dilakukan melalui penyedia, apakah bisa melalui swakelola? Kalau bisa, kembali lagi ke tujuan swakelola. Namun, jika pengadaan tersebut tidak bisa dilakukan swakelola, maka akan dilakukan melalui penyedia, seperti itu. Jadi mungkin alur ini bisa digunakan untuk kita memastikan apakah pengadaan barang dan jasa tersebut kita lakukan secara swakelola ataupun secara melalui penyedia, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penyedia versus swakelola. Tadi sudah kita jelaskan ya, jadi ada istilah penyedia dalam swakelola. Mungkin Bapak Ibu sering juga menemukan istilah ini ya. Jadi ada swakelola, ada penyedia, penyedia dalam swakelola. Mungkin penyedia dalam swakelola ini maksudnya adalah di mana pengadaan barang jasa itu tidak sepenuhnya gitu dilakukan secara swakelola. Jadi tetap ada mungkin pelaksanaannya seperti makan minum, kita pesan gitu makannya melalui penyedia. Tapi kegiatan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh kementerian itu tersebut. Jadi kategorinya penyedia dalam swakelola seperti itu. Nanti mungkin kita banyak diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian metode pemilihan penyedia. Kalau ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu udah paham ya, mulai dari tender yang terbarukan sekarang, pekerjaan konstruksi di atas 400 juta, kemudian seleksi, konsultasi di atas 100 juta, tender cepat, tender untuk pelaku usaha terkualifikasi dalam sikap, pengadaan langsung, ya, tadi juga udah dijelaskan konstruksi, pengadaan langsungnya sampai dengan 400 juta, kemudian penunjukan langsung, yaitu pengadaan dengan keadaan tertentu atau kegiatan internasional, kegiatan bersifat rahasia gitu ya, ke pekerjaan konstruksi ataupun memang pemilihan setelah pemutusan kontrak. Kemudian ada e-purchasing yaitu melalui e-katalog ataupun toko daring ya. Pembelian langsung melalui e-katalog ini tidak ada batasan maksimum pagu. Kemudian juga ada kategori pengadaan yang dikecualikan, ini mungkin ada aturannya yang mendukung seperti BLUD, diatur oleh aturan khusus ya pimpinan BLUD terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Jadi mungkin tergantung masing-masing blutnya gitu, nggak bisa beda-beda ya, mungkin beda-beda antar blut satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian tarif yang terpublikasikan secara luas seperti telepon, listrik, air, BBM, dan juga praktik bisnis mapan seperti hotel, koran, transportasi, dan pengadaan barang jasa yang diatur dalam perundangan lainnya. Nah, ini tadi kita sudah singgung masalah swakelola. Jadi swakelola ini terdiri dari 4 tipe. Tipe 1 di mana direncanakan, dilaksanakan, dan diwasi oleh kementerian atau perangkat daerah atau lembaga dan sebagai penanggung jawab anggarannya. Nah, untuk tipe 2 direncanakan, diawasi oleh kementerian atau perangkat daerah tersebut, tapi mungkin pelaksanaannya dilaksanakan secara swakelola. Jadi pelaksanaannya bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah lain seperti itu. Contohnya mungkin kayak kajian, di mana perencanaan dan pengawasannya di kajian-kajian dilakukan oleh perangkat daerah, namun bekerja sama dalam pelaksanaannya dengan mungkin badan penelitian. Nah, itu masuk ke dalam tipe 2. Nah, untuk tipe 3, di sini perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut, namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ormas. Untuk tipe 4, direncanakan oleh kementerian atau perangkat daerah berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Jadi bedanya tipe 3 sama tipe 4, tipe 3 itu organisasi masyarakat legal, tipe 4 itu kelompok masyarakat. Seperti itu. Dalam pemaketan, PPK harus meneliti kembali pemaketan barang jasa melalui penyedia berdasarkan rencana kegiatan anggarannya dan juga kerangka acuan kerja.
di mana pemaketan pengadaan barang dan jasa dilakukan berorientasi pada yang pertama, keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja kebutuhan KLPD itu sendiri. Yang kedua, volume barang atau jasa berdasarkan kebutuhan ketersediaan barang jasa di KLPD serta kemampuan dari pelaku usaha. Untuk jasa konsultasi dan konstruksi, kualifikasinya seperti yang kita ketahui, yang kecil itu kurang dari 1 miliar, menengah 1 sampai 2,5 miliar, dan besar lebih dari 2,5 miliar. Nah, untuk konstruksi, usaha kecil atau koperasi kurang dari 15 miliar, usaha menengah 15 sampai 50 miliar, usaha besar badan usaha milik negara itu 50 sampai 100 miliar, dan usaha besar lebih dari 100 miliar. Nah, dalam waktu pemanfaatan barang dan jasa ini poin kelima tadi dalam eh, tahapan perencanaan pengadaan. Jadi memang perlu ditentukan kapan waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi mulai dari jadwal persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, dan jadwal pelaksanaan kontrak. Seperti itu. Jadi kita memang sudah pikirkan sejak di dalam tahapan perencanaan. Nah, ini adalah formulasi perencanaan pengadaan barang jasa. Mungkin ini tidak bisa dijelaskan secara detail mengingat waktu, dan ini juga mungkin berapa JK gitu ya, Bu Dewi. Ini banyak sekali. Mungkin Bu Dewi yang ikut Ukom Madya mungkin gitu ya. Jadi ini memang eh, kalau di modulnya saya sempat lihat itu ada 300 halaman, sekitar 300 halaman. Di mana di level 3 itu, kalau level 3 ini mudah ya, Bu. Level 2 ini pertama, nah level 4 ini adalah Madya ya. Jadi yang membedakan mungkin, ini sedikit aja kita singgung gitu. Perencanaan pada level 2, 3, 4. Nah, kalau level 2 ini mungkin perencanaannya untuk pengadaan langsung dan e-purchasing banyak dibahas gitu. Nah, sementara untuk level 3 ini tender seleksi penunjukan langsung yang tidak kompleks. Di level 4, tender seleksi penunjukan langsung untuk kategori perencanaan pengadaan yang kompleks. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi formulasi perencanaan pengadaan ini, ternyata kalau didetailkan itu sangat banyak variabelnya. Mulai dari form identifikasi kebutuhan, form penetapan konsolidasi yang tadi kita jelaskan itu, kita detailkan satu-satu. Sampai kepada analisis pasar. Apakah kita menggunakan metode pendekatan brand approach market share atau mungkin request for information. Nah, ini nanti mungkin di dalam pelatihan diklat ataupun uji kompetensi mudah ataupun pertama Madya mungkin akan lebih dibahas seperti itu. Nanti mungkin Bu Dewi atau Pak Ferry atau teman-teman rekan lain bisa menjelaskan lebih detail yang pernah mengikuti UKOM ya. Di sini banyak saya rasa yang mengikuti UKOM dan sudah lulus UKOM. Yang baru-baru ini aja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini ada berapa orang gitu, Bu, yang baru lulus UKOM. Nah, untuk sumber perencanaan pengadaan mungkin sedikit aja kita singgung. Yang pertama, dokumen perencanaan pengadaan itu kita juga harus melihat form identifikasi kebutuhan. Jadi di form ini kita benar-benar melihat secara detail apa saja kebutuhannya, baik dari data per aset BMN-nya. Kemudian form perencanaan pengadaan per paket pengadaan. Untuk analisa pasar, kita bisa melihat dari request for information atau RFI. Jadi kita survei gitu, spesifikasi mana yang bagus terkait barang yang akan kita pilih. Kemudian brand approach dan market share, di mana brand approach ini kita melihat brand pendekatannya melalui brand yang mungkin sudah terkenal. Jadi kita mencari atau market share-nya atau pangsa pasarnya bisa melalui online shop chat atau web reviewer atau YouTube reviewer. Jadi kita bisa lihat pendekatan brand approach market share ini melalui hal tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pengadaan. Mungkin terakhir nih Bu Dewi, PA, PPK dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan juga mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi tahun sebelumnya, analisis pasar atau rekomendasi strategi pengadaan yang bersumber dari bisa laporan evaluasi pengadaan oleh UKPBJ dan APIP ataupun rekomendasi LKPP atau BPKP.
Mungkin singkat ya penjelasannya. Eh, Terakhir mungkin ada quotes bahwa perencanaan pengadaan yang baik bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi publik, dan kualitas pengadaan ditentukan sejak tahap perencanaan, bukan saat kontrak ditandatangani. Demikian presentasi saya pada hari ini dalam kesempatan Zoom bersama rekan-rekan IFPI dan rekan-rekan lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Bu Cihe. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Setelah kita simak bersama materi yang menarik dengan penyampaian yang sangat luar biasa. Nah, sebagaimana telah kita sepakati di awal, saat ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Yang nantinya pertanyaan pertama kita sepakati untuk sesi ini 3 orang. Silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Ya, yang mau bertanya raise hand dulu. Apa ada tuh Agung? Pak Agung. Silakan Pak Agung. Yo, Pak Agung. Atau ada yang lain? Baik, Pak Beri. Terima kasih. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perkenalkan saya Agung Dwi Purwanto dari Kabupaten Indragiri Hilir. Sebenarnya bukan saya yang mau bertanya, Pak Beri. Sahabat Pak Beri atau dia lari, Pak Beri? Silakan Pak Sulis ya. Silakan Iya, Pak Sulis. Pak Tulis. Ya. Punya saya dikeliknya resign Pak Beri. Iya, Pak. Makanya tuh dia lari itu kemana entah dia tuh lari gitu. Nah, Pak Beri, karena Iya. Pak Sulistio yang yang klik tadi tuh. Iya, tak apa-apa. sekarang gimana tanggapan Pak Agung tentang kegiatan DPIP ini, Pak Agung? Baik Bu Sekjen, kalau terkait dengan kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kami dari INHIL ini sebenarnya udah lama menunggu acara-acara seperti ini. Nah, cuman baru kali ini kita ada gebrakan seperti ini. Ini kan baru tahap perencanaan nih. Nanti kan ada JK2, JK3 dan JK4-nya lagi. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih ramai lagi. Dan untuk saat ini pun Zoom-nya kan dibatasi dengan 100 orang. Banyak juga kemarin Bu Sek Japri saya minta tolong sampaikan kepada PA, KPA dan PPK kan di UPD. Itu sudah saya share dan kawan-kawan pun banyak juga yang ngechat nih Bu. Tidak bisa gabung katanya, terlambat. Ya untuk tahap pertama. Ya, untuk tahap pertama ini Pak saya bilang mudah-mudahan nanti ke depannya akan kita perbaiki lagi yang kekurangan-kekurangan kita. Jadi saya support lah, kami di sini di INHIL pun anggota pun udah bertambah juga nih Bu Sekjen, cuman belum fungsional lagi. Dari CPNS ada 3 orang, itu dia ikut saat ini nih. Ada yang ya Bu. Nanti kita bantu mengarahkan supaya lulus. Siap. Ya kalau yang 3 ini CPNS Bu, tinggal nunggu dilantik aja. Tapi ada yang 2 rencana kita tahun ini akan mengirim 2 orang untuk ikut UKOM ahli pertama. Itu menunggu jadwalnya dan ada juga yang mau ikut pelatihan penjenjangan muda. Pak Sulistio sama Pak Rahman. Itu dia ikut nunggu jadwal ini lagi nyiapkan persyaratan nih. Kalau saya kemarin sudah ikut pelatihan penjenjangan 2024, cuman untuk mendaftar uji komnya kalah di pengalaman saya. Waduh. Makanya saya ini lagi gencar-gencar juga mencari ini di mana. Kalau ya memang kata pimpinan harus ada berbayar, ikut aja yang berbayar katanya. Jadi saya menunggu itu juga Ibu.
Ya, kami dari INHIL intinya mensupport kegiatan-kegiatan dari IPI, baik itu yang di DPW provinsi ataupun yang di pusat. Terima kasih. Mohon izin Pak Beri, Bu Sek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya Pak Agung. Pertama mungkin pertanyaan Pak Agung itu mungkin saya jawab ini mengenai keterbatasannya untuk ikut hukum Pak ya. Mungkin ke depan kami IP mencoba merangkul badan yang dipercaya oleh KPP untuk melaksanakan diklat pertama muda dan media. Jadi nanti memang ini ya dengan swadaya peserta sendiri. Jadi ketika ingin melakukan diklat bisa nanti kita akan gandeng apa badan tersebut. Mungkin insya Allah akan terwujud. Tapi kita baru mengadakan apa ya Pak diskusi bersama baru. Nanti ada keputusan kami akan sampaikan nanti. Terima kasih Pak Agung. Ya, Terima Selanjutnya, kasih. bentar Pak Ferry, sedikit tambahan dari rekomendasi Pak Agung tadi, noted ya Bu Desi, dan kali ke depannya kalau memang ada Zoom lagi, kita usahakan yang kapasitas 100 ya Pak Ferry ya, yang 300 ya Pak Ferry ya. ya Bu, biar semua dapat ikut dalam Zoom ini. Siap, siap. Lanjut. Nah, untuk yang berikutnya ada yang bertanya Bapak Ibu? Pak Nasir itu unmute, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nasir. Warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pangkalan Kayu membeli pasir. Pasir Cakep. dibeli untuk membuat patung. Nama saya Muhammad Nasir dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Cakep. Izin Bu, kami yang pertama dan paling utama adalah memuji sehebat-hebatnya kepada DPW IP Riau yang sudah mengadakan acara ini. Kami selaku wakil ketua DPW IP Babel tentunya harus mencontoh. Di sini kebetulan ada Pak Epi Herianto, beliau adalah salah satu sekretaris DPW IP Babel, yang beliau ini termasuk visioner orangnya, ide-idenya bagus. Nah, beliau sebelum mengikuti acara ini juga, kami tadi sharing session juga sedikit dengan beliau. Ini hari ini sepertinya kita harus mencontoh seperti Riau, mengadakan kegiatan belajar pengadaan. Ya tidak harus sama judulnya, tapi minimal kegiatannya yang penting ada belajar bersama tentang pengadaan. Hebat. Izin Pak Nasir, bukan sekjen yang hebat. Yang hebatnya JF-JF yang ada di Provinsi Riau. Mereka yang Masya Allah. mendesak. Kita cuman wadah aja dan disampaikan kepada Ibu Debi dan dan DPN support. Alhamdulillah Pak Nasir. Begitu, bukan kita yang hebat. Kami ikut Bu ya, kami belajar Bu ya nanti Bu bagaimana Insya Allah, caranya. Nasir. Oke. Itu kemudian yang kedua saya ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Memang perencanaan sekarang ini kan karena belum banyak kegiatan dilaksanakan di UPD, masih belum, pertama RUP belum selesai. Kalau di kami, kemudian untuk identifikasi pengadaan. Nah, ini tadi kan Mbak Cihe nih, C. Cakep nih ya. Mbak Cihe. Nah, di tempat Mbak itu, untuk perencanaan pengadaannya itu, apakah sudah berjalan di OPD masing-masing? Karena terus terang Mbak, kami di OPD kami ini belum sangat berjalan. Karena di inspektoratnya juga tuh belum melakukan istilahnya tuh pemeriksaan atau pengawasan terkait dengan perencanaan. Sehingga di OPD kami banyak lengah. Belum membuat perencanaan. Padahal itu penting. Salah satu tujuan berjalannya pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuannya terkontrol
tergantung dari perencanaan. Kalau perencanaan salah, pasti pelaksanaan juga salah. Nah, itu yang pertama. Kemudian, nah RUP, Rencana Umum Pengadaan, bagaimana di daerah Mbak Cie ini? Apakah sudah selesai untuk RUP? Karena melihat laporan kami di grup ini, masih ada yang belum selesai, masih ada yang 50%, 60%. Alasannya sinyal. Nah, mungkin bagaimana yang di UKPB tempat Mbak Cie ini. Kemudian untuk perencanaan ini, mungkin ya kami juga, ya kita kan di sini kan bukan maksud mengajarin, tapi di sini kan belajar bersama Mbak Cie ya. Nah, bolehlah kita sekerja Mbak Cie, misalnya tentang format pengadaan atau perencanaan di TP. Kan memang kalau kita melihat, cukup melihat dari Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2019 kalau tidak salah, tentang ada perencanaan format-formatnya itu. Di situ lengkap. Cuman alangkah baiknya, siapa tahu ada Mbak Cie, format-formatnya bolehlah di-share di grup, biar kami pengen belajar lagi lah. Itu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sekali lagi, BPBJ Rekan Hulu Riau is the best. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang butuh format dalam bentuk Excel, saya kebetulan alhamdulillah dapat dari Bu Juni Irawati. Pak Nasir pasti tahu Bu Juni, dedenggot kita di IAPI juga, di IUP juga. Bagi yang mau, nanti saya share nomor kontak WhatsApp saya, nanti saya kasih formatnya. Terima kasih, lanjut Pak Ferry. Baik, Bu. Oke. Tadi ada pertanyaan ya mengenai perencanaan. Perencanaan apakah sudah dilakukan di Provinsi Riau? Nah, nanti kita persilakan kepada Ibu Cie untuk menjawab. Ya, ya Pak Nasir dari Bangka Belitung ya Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Salam kenal. Untuk perencanaan ini yang kita bahas tadi itu memang belum banyak ya Pak. Kalau misalnya mau dikupas tuntas mungkin di tahapan obrolan selanjutnya nanti lebih narasumbernya mungkin lebih mumpuni gitu Pak. Nah, untuk di Riau sendiri Pak, atau mungkin kita bahasnya secara global aja, perencanaan itu memang bukan berarti di awal tahun, di akhir tahun. Perencanaan itu dia tidak berhenti Pak sepanjang tahun, tergantung kegiatan yang akan kita laksanakan. Di saat kegiatan akan kita laksanakan, disitulah perencanaan akan kita mulai. Nah, untuk RUP sendiri mungkin permasalahan se-Indonesia ini hampir sama ya Pak ya. Tergantung OPD atau perangkat daerah masing-masing gitu Pak. Ada yang memang dia nggak bisa dibilangin tuh lebih dari 31 Maret baru diumumkan. Tentu mereka punya pertimbangan juga mungkin ya Pak, karena memang RUP ini kan mendorong hal-hal transparansi ya Pak, keterbukaan informasi. Nah, kadang sebagian pimpinan atau perangkat daerah itu mungkin ada kekhawatiran jika ini ditransparansikan seperti itu. Nah, itu mungkin punya jawaban personal masing-masing seperti itu. Kalau untuk kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mendorong RUP ini agar 100% di 31 Maret, dikeluarkan surat dari pimpinan PLT Karo PBJ untuk PIC masing-masing JF itu untuk mendampingi OPD-OPD terkait dengan RUP. Jadi itu mungkin salah satu langkah untuk mencapai target Pak. Jadi memang seperti saya juga di SPTK untuk mendampingi beberapa OPD seperti itu untuk mencapai RUP. Untuk format-format tadi sudah dibantu oleh Bu Dewi. Kebetulan Bu Dewi ini baru lulus Komedia ya Bu, mungkin bisa di-share materi-materinya. Dan itu tadi sempat saya share sekilas ya, memang formnya itu banyak ya Pak, jadi mungkin bisa dibantu oleh Bu Dewi. Demikian Pak Nasir, terima kasih. Terima kasih Bu.
izin sambil menunggu teman-teman yang lain raise hand atau yang saya lihat di kolom chat ini sepertinya belum ada pertanyaan, Bu ya. Sambil menunggu teman-teman yang raise hand, boleh kita berdiskusi nih, Bu, sedikit, Bu. Dan kebetulan kan di sini ada Pak Kabaknya nih, Pak Ferry ya, Pak ya. Pak Ferry, Pak Kabaknya, Pak ya. Bukan Pak, bukan. Saya Japung Madya di Provinsi Riau. Oh, Kabarnya ada Pak Gunawan tadi masih di tempat. izin Bu, Pak Ferry. Ya, Pak. Di UKBBJ di tempat Bapak itu, saya ini mau diskusi terkait dengan PPK nih Pak. Memang di luar konteks materi ini. Tapi saya bilang tadi, sambil menunggu ya resen. Kalau ada yang sudah resen, nanti kami stop pertanyaan ini. Nah, ini kami ingin belajar atau membahas terkait dengan PPK. Nah, PPK ini apakah di BPBJ tempat Bapak ini mengeluarkan surat edaran bahwasanya untuk jabatan PPK itu diserahkan atau dikembalikan oleh PA-KPA. Sehingga jabatan PPK itu dijabat oleh PA-KPA. Bukan Kabid, bukan fungsional PBJ, dan juga bukan PPTK. Mohon informasinya Pak, biar ada gambaran kami untuk menyampaikan ke atasan kami, memberi masukan kepada tim kami. Terima kasih Pak. Sedikit mungkin dari saya Pak ya, nanti akan ditambah sama teman-teman yang lain. Untuk jabatan PPK, kalau menggunakan kegiatan anggaran APBN, itu kan kalau di aturannya APBN, PPK itu ada jabatan struktural, Pak. Maka dia di situ mereka mendapat honor gitu. Sementara kalau kita di daerah yang menggunakan APBD, PPK kan bukan yang mendapat honor ya. Jadi secara kacamata kalau kita dari APH memandang, kok mau ya kita jadi PPK sementara kita kan tidak dapat honor. Jadi kalau sesuai aturan Pak, apabila tidak ditunjuk PA atau KPA, tidak ditunjuk PPK oleh PA atau KPA, maka PA atau KPA tersebut menjalankan tugas sebagai PPK. Jadi di kita sendiri Pak, apabila tidak ada pendelegasian PA KPA untuk membentuk PPK, maka PA KPA tersebutlah yang menjalankan tugas PPK. Mungkin itu dari saya. Di sini juga kita ada Ketua IAP Pak Agus Salim. Mungkin bisa sedikit kita dengar dari beliau. Silakan Pak Agus Salim. Silakan Pak Agus Salim, Ketua IAP. Jadi ya udah ABD mikir, tapi kalau baby tidak senang ya sudah, pokoknya mobil ini. Izin Pak, kalau untuk di BPBJ Ibu Dewi Sartika ini sama nggak nih dengan Pak Ferry? Riau. Kalau kami kan di kabupaten kota Pak, Pak Nasir. Jadi Berarti sama dengan kami. Ya, Kabupaten kalau di kota. sini kita tidak ada aturan secara tertulis yang dibuat oleh di Pak Sekda. Itu tetap secara lisan disampaikan bahwa PPK itu melekat pada PA-KPA. Jadi jangan mau jabatannya, tapi tugas dan tanggung jawabnya nggak mau gitu. Selalu kami sampaikan seperti itu. Kecuali pada paket-paket strategis yang memang dimintakan kepada UKPBJ, artinya dinas bersurat kepada UKPBJ untuk bermohon untuk paket-paket strategis yang mungkin ada resiko, terus paket yang kompleks, dan paket-paket yang dalam tanda petik sudah di awal diindikasi bahwa ini akan terjadi keterlambatan dan sebagainya macamnya, maka itu diserahkan kepada BPBJ. Nanti Kabak BPBJ akan menginstruksikan kepada kami, terutama yang muda, di level muda, untuk menjadi PPK. Begitu Pak Nasir, tetap mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Artinya tidak ada di BPBJ Hulu Riau itu yang fungsionalnya menjadi PPK di UPD lain. Ada, saya PPK Pak. Saya setahun PPK.
Karena tergantung kemampuan dan tergantung ini aja sih, apa namanya itu, suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya eh, apa kuat, boleh jadi PPK. Kalau enggak, nggak usah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Gitu Pak Nasir. Ya, makasih Bu. Uji papa yuk kau nak matematika. Iya. Yang tak kuat uji papa yuk. Iya benar. Itu nak. Basic awal ya. Iya, basic awal itu. Mohon pada Ibu Rizky Septa Melanda untuk unmute Ibu. Atau Ibu ada pertanyaan Bu Rizky? Ibu Rizky? Memang hobi. Ibu Rizky? Senang dia biar kalau memang dia nak kuliah arsitek biar iya benar yang penting yuk kita mensupport beda yuk. Hmm? Dari Rohul ada yang bertanya Pak Risman, silakan Pak Risman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Risman. Risman dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu. Yang ingin saya tanya ini, saya melihat sekarang sedang booming-boomingnya nih Pak, mengenai pengadaan e-katalog. Jadi saya baca-baca di peraturan itu salah satu syarat e-katalog itu kan barangnya standar gitu Pak kan. Kemudian barangnya itu pengadanya bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, sekarang untuk jasa konstruksi nih Pak, saya bertanya-tanya juga ada membolehkan ada tidak. Contohnya aja bangunan gedung Pak ya. Bangunan gedung contoh pembangunan kantor camat A gitu Pak kan. Nah, itu dilakukan e-katalog. Sementara dia pengadaannya hanya 1 kali kantor camat itu aja. Kemudian di dalam itu banyak item-item pekerjaan yang speknya bisa standar, bisa tidak standar. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan dari Pak Risman mengenai katalog ya nanti akan dijawab. Selain dari Ibu Cihe, mungkin ada teman-teman ada di sini yang udah pengalaman di katalog. Silakan pada Pak Gunawan kita coba, Pak Gunawan. Cek tes. Ya, silakan Pak Gunawan. Ini Gunawan kawan abang bang sini kawan. Ya. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum Pak Irwansah. Jadi begini Pak, memang dalam konstruksi pengadaan barang secara konstruksi sekarang apa namanya pekerjaan itu harus bisa standar dan distandarkan dan pekerjaan itu bisa berulang. Tapi untuk versi 6 sekarang Pak dapat kita simpulkan bahwasanya untuk pekerjaan konstruksi yang melakukan secara e-katalog atau e-purchasing itu apabila pekerjaan itu ada di dalam e-purchasing maka pekerjaan itu kan wajib dilaksanakan secara e-purchasing. Dan sebenarnya kita tahu bersama bahwasanya pekerjaan konstruksi sekarang sudah distandarkan oleh Kementerian Kementerian PUPR sendiri. Jadi sekiranya memang paket pekerjaan itu tuh atau item pekerjaan yang ingin dilaksanakan itu ada dalam e-purchasing, maka kita semua wajib melaksanakan dengan cara e-purchasing. Ini terus saja Pak dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah menyampaikan, Pak. Jadi di versi 6 sekarang, Pak ya, katalog tadi sudah disampaikan sama Pak Gunawan, apabila dia masih ada di e-purchasing, maka gugurlah kewajibannya untuk di katalog. Jadi dia wajib dulu di e-purchasing, Pak. Nah, mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman lain. Mungkin dari narasumber ada menambahkan.
Saya rasa sependapat dengan Pak Gunawan tadi ya Pak. Jadi memang untuk konstruksi itu sekarang wajib melalui e-purchasing, melalui mini kompetisi ya berdasarkan surat edaran dari LKPP. Jadi mungkin yang pertama itu barangnya mungkin sudah tersedia. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sudah terstandar ya Pak, sudah terstandar dari Kementerian PUPR. Kemudian teknis standar dan jelas ya, tidak memerlukan desain kompleks atau inovasi tinggi. Kemudian juga resiko pekerjaannya relatif rendah dan metode pelaksanaannya umum. Dan nilai dan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan paket yang ditayangkan di dalam e-katalog, Pak. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Terima kasih pada Bu Cie. Yang mana Pak Arisman gimana? Ada tanggapan Pak Arisman atau udah cukup? Sementara cukup dulu, Pak. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Pak Arisman, salam kenal ya. Kenal. Selanjutnya, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, Kiri Pak silakan. Arisman nih suhu nih Pak Ferry. Suhu Oh, di Rohul nih. iya, iya. Master Rohul ya. Ya, betul. Bu Dewi yang hebat. Bapak-bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya karena mumpung masih ada waktu sebelum kita akhiri acara. Ada yang raise hand dan ada yang di kolom chat. Coba yang di kolom chat dulu Pak Ferry. Kolom chat. Ada Ibu Dewi, Ibu Dewi. Ya, silakan coba. Silakan, Pak. Apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi, saya dari Aceh ini, Bu. Oke. Pak, salam kenal dari Aceh, Pak. Salam kenal. Saya sama Ibu Dewi sih sering ketemu ya waktu di acara DPN. Pertama, ini ada satu saya ingin pengalaman dari teman-teman, tolong share juga. Dari ini kompetensi, apakah ada yang sudah pernah mengalami sanggah ya? Kalau ada, bagaimana cara teman-teman di Riau untuk menyelesaikannya gitu? Karena di Minicom itu sanggah kan tidak ada. Sanggah di Minicom. Ada. Udah pernah mengalami nggak? Kalau udah pernah, tolong dong di-share kita. Tolong dibantu dijawab kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Pak Nasir. Nasir Pelaju. Udah menghilang ya, teman lama. Baik, saya kira itu aja. Tolong dibantu saya kalau memang ada yang pernah mengalaminya gitu ya. Sanggah di Minicom karena sanggah Minicom itu kan tidak ada istilah menjawab kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan Bapak mengenai sanggah yang ada di mini kompetisi, mungkin bisa jawab oleh Bapak-Bapak Ibu yang udah punya pengalaman di mini kompetisi. Mungkin Pak Gunawan dari Pejabat Pengadaan PU Provinsi Riau bisa membantu, Pak. Baik, ini diskusi saja mungkin Pak ya. Memang dari aturannya di secara e-purchasing atau mini kompetisi itu tidak mengenal kata sanggah Pak. Beda dengan tender. Tender apabila kita masih diberi ruang antara calon penyedia dan pokja pemilihan itu masih diberi ruang untuk penyedia masih diberi ruang untuk mengingatkan atau merevisi apa yang telah dievaluasi oleh pokja. Tapi di dalam mini kompetisi atau di dalam purchasing itu tidak mengenal sanggah. Yang ada hanya langsung aduan Pak biasanya Pak. Jadi memang kita tidak ada ruang untuk antara penyedia dan PPK atau PP yang selaku personal dalam pengadaan barang jasa di purchasing ini untuk dapat melakukan sanggah atau menjawab sanggah. Jadi sanggah itu akan berlanjut kepada pengaduan Pak intinya. Mungkin itu saja Pak. Pak Peri, kalau ada pengaduan seperti itu, ada kiat-kiat yang paling bagus untuk diselesaikan gimana? Ada pengalaman?
Pak, izin mungkin saya sedikit menambahkan ya. Seperti yang disampaikan tadi, Pak, mungkin ini kompetisi ini kan baru ya, Pak ya. Terutama yang konstruksi, mungkin baru 2025 ya, 2025 akhir dan di 2026 ini. Kenapa tidak ada sanggah? Mungkin karena yang pertama mini kompetisi bukan proses pemilihan penyedia secara tender, tadi sudah disampaikan juga ya Pak sama Pak Gunawan. Kebetulan beliau pejabat pengadaan di PUPR Provinsi Riau, Pak. Mungkin punya pengalaman ya di kompetisi konstruksi. Yang kedua, penyedia yang ikut sudah lolos kurasi dan tayang di e-katalog, Pak. Jadi hal tersebut gitu, kenapa tidak ada sanggah. Yang ketiga, PPK tidak menetapkan pemenang lelang, Pak, tapi memilih penawaran yang terbaik. Dan yang terakhir, proses transaksi elektronik bukan kompetisi pengadaan formal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya penyedianya keberatan, bagaimana mekanisme yang bisa dilakukan? Yang pertama, bisa melalui klarifikasi atau komplain melalui fitur pengaduan e-katalog, Pak. Yang kedua, menyampaikan keberatan kepada PPK, mungkin bisa bersifat klarifikasi, jadi bukan sanggah. Terus yang ketiga, melapor ke UKPBJ atau APIP bila ada dugaan pelanggaran prosedur. Dan yang keempat, pengaduan ke LKPP, Pak, melalui kanal resmi LKPP. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, Pak. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahkan, silahkan. Izin Ibu Cihe, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Memang dalam aturan LKPP dapat juga diatur tentang mini kompetisi, petisi. Tetapi dalam prinsip pengadaan juga kan, carilah yang efisien, efektif, dan tidak bermasalah. Saya pejabat pengadaan di PUPR. Alhamdulillah paketnya sangat banyak. Awalnya PPK-nya itu meminta untuk sync. Tetapi kita kan setelah pejabat pengadaan, kita diberikan tugas, diberikan mandat untuk menjadi pejabat pengadaan di UPD. Artinya kita diberikan untuk memperbaiki administrasi tata cara proses pengadaan barang dan jasa di UPD tersebut. Nah, kita memberi masukan, kalau kami kemarin memberi masukan kepada kepala UPD, kalau bisa jangan lewat mini kompetisi. Lebih baik lewat pengadaan langsung, itu lebih aman. Dokumennya jelas, ya prosesnya lebih mudah, lebih enak, walaupun agak lama. Kalau katalog cepat, tapi bukan cepat tepat. Cepat tapi menimbulkan masalah. Itu kalau pengalaman kami seperti itu. Jadi kalau bisa kita sama-sama di sinilah berusaha, bukan kami mempengaruhi untuk tidak melakukan mini kompetisi, tapi prinsipnya carilah yang lebih mudah, lebih efisien dan tidak memakan. Kalau bisa mudah, kenapa cari sulit? Ya kan? Terima kasih. Sekedar sharing. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Nasir atas saran dan masukannya. Kalau seandainya akan lebih aman, kenapa cari yang bermasalah ya Pak ya? Berarti di sini mitigasi risiko. Tapi segala sesuatu pekerjaan apa kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada macam-macam, insya Allah kerjaan itu akan baik-baik saja. Terpulang bagaimana kita menjalaninya Pak. Jadi pilihannya ada di Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tanggapan dari teman-teman yang lain tentang masalah mini kompetisi tadi? Apa sudah cukup Pak dari yang dijelaskan oleh teman-teman yang Bapak dari Aceh tadi ya? Cukup Pak, cukup. Cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Cuman Salam kenal. cuman kita tadi cuma ingin ini ya cara penyelesaiannya tadi untuk pengaduan itu tadi. Tapi saya kira oke lah, ini sudah memadai. Salam untuk semuanya, khususnya Pak Nasir Pelaju. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita bisa ke chat Ada ya. dari Bang Angga Eka itu atau di chat dulu? Yang di chat dulu biar Boleh adil. Boleh di chat dulu ya. Pertanyaan yang pertama,
Selamat pagi, izin bertanya dalam tahapan perencanaan pengadaan ini, idealnya yang melakukan oleh Satker dari KPA, sedangkan di Satker sudah tidak ada Japung PBJ, sudah dipusatkan di UKPPJ. PPK-nya yang ditugaskan yaitu Japung Keuangan. Bagaimana UKPJ atau Japung PBJ masuk dalam tahap perencanaan pengadaan? Terima kasih. Silakan pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bu Cie. Suaranya belum, Bu Cie. Suaranya belum kedengaran. Oke. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pak Marwanto dari mana Pak? Tahu udah hilang ya Pak ya? Apa? Ya Pak Marwanto, sebenarnya pertanyaan Bapak ini banyak ditanyakan ya Pak ya, terkait dengan siapa sih yang menjadi aktor perencanaan pengadaan gitu. Tadi udah saya jelaskan juga bahwa aktor utamanya tuh ada dua Pak, PPK dan PA. Biasanya PPK itu dalam perencanaan dibantu oleh, kalau dulu namanya Kasubag Program ya, atau Kasubag Perencanaan ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya Pak. Jadi memang dalam hal ini, dalam mengidentifikasi dan dalam menyusun usulan perencanaan itu memang dilakukan oleh PPK. Nanti PA yang akan menetapkan dan melihat gitu arah kebijakannya udah sesuai belum dari usulan-usulan PA. Jadi memang aktornya itu PA dan PPK gitu Pak. Nah, untuk mungkin yang Bapak maksud itu pejabat pengadaan itu memang berdasarkan honornya. aturan memang harus dilaksanakan oleh Japung ya, Japung atau mungkin personel lainnya yang memiliki kompetensi pejabat pengadaan. Kalau di dalam contohnya di Biro PBJ mungkin Japung ya Pak. Jadi perangkat daerah perangkat daerahnya bisa menyurati gitu Pak. Perangkat daerah bisa menyurati UKPBJ untuk meminta pejabat pengadaan seperti itu mungkin Pak. Daerah awak kok resiko. Lemaknya biasa semuanya. Izin Pak Arisman, mohon di-unmute Pak Arisman. Mas ya. Bagaimana Pak Marwanto dengan jawaban Ibu Cie tadi? Pak Marwanto. Ya, Pak Marwanto. Sebetulnya kan udah dijelasin sama Ibu Cie tadi bahwa yang menyusun sebenarnya itu kan PPK. Dan yang menetapkan Itu dari perencanaan. kementerian mana itu Pak Ferry? Oh, kurang tahu Bu, dari mana. Jadi yang menetapkan nanti baru PA atau KPA. Jadi di sini yang menyusun PPK. Apabila tidak PPK tersebut tidak begitu memahami, dia dapat meminta bantu kepada pihak UKPPJ untuk menugaskan Japung-Japung untuk melakukan rencanaan tersebut. Demikian Pak Marwanto, apa sudah jelas Pak Marwanto? Selanjutnya kita lanjut ke chat atau ada yang raise hand, Bu? Ya, kasihan tuh tangan Pak Engga udah capek tuh. Silakan Pak Engel. Bang Angga udah capek dia. Silakan Bang Angga. Terima kasih Bu Dewi, Pak Ferry, dan Bu Jihis. Salam kenal, saya dari Jawa Timur, DPP Jawa Timur, tapi untuk di kementeriannya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Dasmen, dan juga masih membantu atau sibuk juga di Universitas Erlangga. Izin mengajak diskusi terkait dengan swakelola ya, yang mana sekarang itu swakelola itu sudah ada pencatatan khususnya. Kalau dulu kan tidak terlalu diperhatikan. Nah, akibatnya adalah muncul honor-honor yang ada di swakelola. Nah, padahal memang konsep swakelola ini kan konsepnya ini untuk kegiatan yang sifatnya untuk sementara,
kayak misalkan ada program yang mungkin tidak terlalu panjang dan itu dimulai dengan dilaksanakan oleh satker yang bersangkutan. Namun semenjak sudah ada pencatatan tata kelola dan kenyataannya banyak teman-teman satker itu tidak membuat laporan ya. Jadi kalau dan juga tidak tertib seperti tata kelola pada umumnya, yang ada tim-tim yang harus dibentuk, tim pelaksana, kemudian tim pengawas ya, saya nggak tahu, atau dan tim perencana yang di awal itu. Nah itu nampaknya tidak begitu. Akhirnya ya masuknya ke pemetaan itemnya ada di masuk ke, kalau honor ya masuk ke non pengadaan tapi non gaji misalkan begitu. Padahal kan konsepnya kalau yang honor bukan non gaji itu yang sebenarnya yang sifatnya honor yang untuk setahun gitu. Cuman ya karena mungkin ribet daripada swasta kelolanya ya masuk di situ. Terus pengadaan kayak beli yang itu mungkin bisa masuk swasta kelola sebenarnya, tapi kemudian keluar ke pengadaan penyedia, keluar juga ke pengadaan yang dikecualikan. Nah ini yang kemudian memang jadi salah satu solusi, tapi juga akhirnya pengadaan yang dulunya ada swasta kelola banyak sekarang jadi nggak ada gitu. Tapi tidak apa-apa, itu wajar karena tuntutan aplikasi ya sekarang seperti itu. Terus untuk pertanyaan kepada Bu Jihe tentang ini Bu, kategori atau pengadaan jenis-jenisnya, yaitu konstruksi barang, terus kemudian sama jasa lainnya konsultannya itu. Nah, bagaimana kalau misalkan di suatu pengadaan itu kayak misalkan pengadaan lift ya, bangunannya sudah ada tapi memang perlu ada beberapa pekerjaan yang nilai konstruksinya sedikit gitu loh. Nah, itu bagaimana? Apakah kita tetap harus konstruksi dengan segala persyaratannya, berarti kan ada SPU dan sebagainya, ataukah bisa pengadaan barang, yang barang tapi nanti juga ada pemasangannya. Nah itu bagaimana untuk menyikapi pengadaan yang nyerempet ada di barang, ada di konstruksi, atau mungkin jasa lainnya juga ada di barang juga, atau mungkin yang lain sebagainya. Itu kira-kira masukan untuk satker dalam saat perencanaan itu bagaimana untuk hal-hal yang tersebut. Terus peran CFPBJ kan belum masuk nih. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang kemudian disuruh review atau tidak di tempat-tempat yang lain, tapi bagaimana peran kita untuk mengarahkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah diatur gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang ini Bu, pengadaan konstruksi ya. Pengadaan konstruksi yang mana ada perencanaannya di dalam. Nah itu kan seperti yang kita tahu di perencanaan itu kan ada yang direncanakan itu biayanya sampai ada pengawasan berkala. Nah itu dalam perencanaan RUP itu bagaimana ya Bu? Apakah misalkan yang tahun ini kontraknya diselesaikan tahun ini, tahun depannya itu bagaimana? Baiknya berkontrak lagi atau sudah dipotong di awal. Nah ini menjadi hal yang kemudian banyak kebingungan ketika ya di awal tapi belum selesai perencanaan atau perencanaannya masih ketunda karena mungkin ada nilai atau anggaran yang harus ditunda sehingga pelaksanaan bisa tahun depan. Nah ini bagaimana solusi baik di sisi perencanaan di awal, terus kemudian bagaimana pelaksanaan, termasuk juga ini Bu, yang ketiga itu tentang adakah peluang untuk perubahan pada RUP dan di saat kapan dan bagaimana baiknya untuk ada perubahan RUP itu. Kalau misalkan tadi ada yang salah ya, tadi disampaikan di slide itu ada yang salah, nah itu perubahan RUP itu
semenjak kapan sih Bu itu boleh dan diperbolehkan atau mungkin dibukakan akses untuk itu? Itu saja sih Bu. Matur suwun. Terima kasih pada Pak Angga dari Jawa Timur, Pak Angga ya. Salam kenal Pak Angga. Baiklah, kami serahkan kepada narasumber untuk jawabnya. Oke, makasih pertanyaan Pak Angga nih cukup kompleks nih ya Pak Angga nih harusnya ditanyakan kepada narasumber yang memang dari LKPP. Tapi saya dulu kuliahnya di Surabaya Pak Angga, di ITS, S1 S2-nya. Jadi, Sama Bu, sama kita satu alumni Bu. oh Saya satu alumni satunya kita teknik Pak. sipil. Oh gitu ya Pak ya. Saya perencanaan wilayah kota Pak. Jadi kakak kelas saya nih kayaknya Pak Angga nih. Jadi mungkin sedikit aja mungkin sharing, saya yakin harusnya kami yang belajar banyak nih dari Pak Angga gitu. Ini saya nih sebenarnya narasumber untuk pembuka nih Pak, ini makanya temanya perencanaan seperti itu. Nah untuk mungkin ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan Pak. Yang pertama terkait tadi lift pengadaan barang dan konstruksi. Tadi mungkin eh, sudah saya jelaskan ada paparan Pak untuk pekerjaan tersebut bisa dimasukkan dalam kategori perencanaan pengadaan PBJ yang terintegrasi gitu Pak. Jadi tujuannya itu adalah untuk satu tujuan atau output kegiatan yang sama dan dirasa lebih efektif, kegiatan tersebut bisa digabungkan seperti eh, konstruksi digabungkan dengan pengadaan lift gitu. Jadi kalau jika lebih efektif dia digabungkan, sebaiknya kita gabungkan gitu untuk pekerjaan tersebut. Mungkin teman-teman lain nanti ada yang bisa menambahkan ya Pak. Ini dari sisi pendapat saya gitu ya Pak. Yang kedua terkait dengan eh, pengawasan berkala ya Pak. Jadi mungkin sedikit aja saya jelaskan hal-hal yang dianggap bermasalah atau rawan temuan itu. Yang pertama adalah mengadakan 2 paket pengawasan untuk pekerjaan yang sama dalam waktu yang sama. Yang kedua, membuat kontrak pengawasan baru tanpa perubahan lingkup pekerjaannya. Dan yang ketiga, pengawasan berulang tanpa justifikasi resiko atau kebutuhan teknis, Pak. Jadi karena alasannya hanya karena anggaran aja yang ada gitu. Jadi dianggap sering pemborosan ataupun pemecahan paket terselubung. Seperti itu, Pak. Terkait dengan perubahan RUP tentu saja bisa, Pak. RUP ini kan bisa diubah kapanpun sebenarnya, Pak. Jadi jikalau memang ada perubahan anggaran atau mungkin perubahan kegiatan ya RUP dapat dirubah. Seperti itu mungkin Pak bisa sedikit membantu menjawab ya Pak pertanyaan yang luar biasa panjang dan luar biasa menarik. Nah, mungkin nanti dari kawan-kawan media ataupun dari kawan-kawan yang suhu-suhu di sini Pak bisa membantu menambahkan. Terima kasih Pak Angga. Pak Angga, masih di tempat Pak Angga? Masih. Iya. Terima kasih jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga berani untuk kemudian menjadi seperti Bu Jihe yang luar biasa ini, supaya nanti sebenarnya kan pertanyaan itu ada di kepala kita dan jawaban itu mungkin sudah ada di benak kita. Hanya saja kan kalau nggak ada teman ngobrol kan palingan chat GPT dan Gemini saja kan. Tapi kan Iya. karena teman-teman yang ada di luar lingkaran kita dan yang masih satu saudara, yaitu saudara di seorganisasi, ya setidaknya kita kumpul lah, kita bertemu, kita bahas sesuatu yang setidaknya bisa menambah cakrawala, mengkoreksi juga mungkin yang sudah kita lakukan itu sudah benar apa belum, atau mungkin dapat masukan lain lagi yang baik. Terima kasih Pak Ferry. Matur suwun, Puji. Kasih Mas. Selanjutnya ada pertanyaan lain dari yang lain Bu Dewi? Ada dari Bu Devi, izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana pejabat pengadaan menyikapi penyedia palu gada? Nih palu gada nih, silakan Pak Beri. Ya, untuk Mungkin Palu Gada kita minta dari Bu narasumber. ini kayaknya cocoknya ditanyakan ke yang udah pernah PPK nih Pak Beri, dan ada pengalaman pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya dan produknya hanya dia yang tayang, itu yang terkait e-katalog juga.
Mungkin yang pengalaman mengklik di katalog, silakan. Silakan. Bapak Ibu yang ada pengalaman jadi PPK, misalkan bisa kita sharing ilmunya. Sebetulnya kalau tak ada saya cerita sedikit aja Bu ya, nanti bisa ditambah sama Bu C. Kalau masalah permasalahan ini kan permasalahan yang klasik ya, yang udah sering kita dapati di pengadaan. Jadi dengan adanya apa sistem yang sekarang ini, mana penyedia itu dimasukkan ke apa KBL ya, NIB. Jadi ketika satu perusahaan itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang di luar eh, kode perusahaannya tersebut, seperti NIB atau KPKI tadi ya. Jadi penyedia terkunci dengan perizinannya. Kalau selama ini kan kalau kita bicara di kayak pengadaan langsung, itu kan kita tidak begitu sensitif. Tapi ketika sistem sudah mengakomodir penyedia yang bisa masuk hanya penyedia yang mempunyai izin kualifikasi perusahaan di bidang tertentu. Sehingga ini juga mematikan palu gada yang ada. Dan ini ke depannya juga akan lebih baik bagi kita sebagai pelaku pengadaan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak terjadinya apa namanya kegiatan-kegiatan yang salah dalam administrasi. Mungkin dari Ibu Cia atau dari Ibu Dewi ada tambahan? Sedikit aja mungkin Pak, tadi sependapat sebenarnya untuk evaluasi di e-katalog ini kan ada proses kurasi ya, kurasi pada saat penayangan barang gitu. Jadi melihat kayak kesesuaian spesifikasinya, kewajaran harga, kepatuhan regulasi. Nah ini mungkin menjadi masukan gitu untuk pengelola e-katalog untuk melihat gitu apakah barang ini boleh palu gada atau sebenarnya dibatasi sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki seperti itu. Dari Ibu Dewi ada tambahan? Bu Dewi? Cukup sih. Cukup Cum- ya. Nah, ya nanti dengan beriringnya waktu, semakin banyak kita ngeklik, semakin banyak kita melaksanakan e-purchasing, dia kelihatan tuh mana nanti berguguran juga. Seleksi alam sih Ya. istilah-istilah. Itu ada juga yang bertanya masalah kegiatan ini apa ada sertifikasinya Bu Dewi? Sertifikat akan kita kita coba buat nanti. Cuman harus ada link absen, jadi kita tahu isi link absen ya. Ingatkan lagi Pak Ferry. Ya teman-teman untuk isi link absennya agar nanti kita akan bisa membuat sertifikat. Yang tadi yang minta link kertas kerja, silakan saya share nanti nomor WhatsApp saya ya. Ya, kan nanti mana tahu ada yang bertanya seputar perencanaan atau yang lain ke narasumber kita bisa nanti narasumber memberikan kontaknya ya, ke chat ini. Nanti yang nomor kontak Bu Cihe ada di PPT-nya. Tidak perlu lagi di Japri di sini. Kan di PowerPoint-nya Bu Cihe tadi Pak Ferry sudah di-share ya sama beliau. Oh sudah ya. Ya, kontaknya Bu Cihe mungkin ada UKPBJ Kabupaten Kota yang butuh istilahnya sharing sama beliau. Bisa ya Bu Cihe ya, bisa ya seandainya Kabupaten Kota meminta Bu Cihe untuk menjadi pemateri. Ini ngiklan lagi nih marketingnya. Jiwa marketingnya keluar nih. Maksudnya ya ilmunya besar banget manfaatnya buat kita gitu. Jadi seandainya dimungkinkan belum 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 maksimal rasanya lewat Zoom ini. Tadi di grup ada permintaan offline juga Pak Ferry. Bagaimana kalau offline ya kita eh, apa sangat menyambut baik gitu ya Pak Ferry ya. Lagi kabupaten kota nanti bersurat kepada IP atau kepada biro lewat instansi IP kita menyambut baik dan kita bersedia untuk hadir di kabupaten kota terutama di Provinsi Riau begitu.
Silakan Pak Ferry lanjut, ada yang raise hand. Mungkin terakhir udah 10.39 soalnya. Nah, ini waktu kita sampai jam berapa nanti, Bu? Kira-kira 10.40 maksimal 10.45. Oke. 45 menit gitu. Satu Masih jam. masih ada yang resign, Bu? Kalau masih ada, kita persilakan. Kalau tidak, nanti kita minta sedikit dari Pak Ketua YAPI, Pak Agus Salim. Ya, saya telepon Pak Agus Salim ya, kesediaan Nah, beliau. nah. Silakan ada Pak Rahman itu Pak Ferry. Kan Pak Rahman, dari mana Pak Rahman? Baik, terima kasih Pak Ferry, Bu Dewi, sama Bu Cihe ya. Ya, Saya dari Arsip Nasional, Pak. Saya ingin bertanya terkait katalog, nggak apa-apa ya Pak ya? Karena ini kan temanya terkait perencanaan. Boleh, Pak. Untuk yang versi 6 itu kan sudah ada peraturannya di atas 100 itu harus bikin HPS-nya. Nah, ini saya ingin menekankan kembali untuk terkait HPS itu apakah dimasukkan di dalam dokumen atau hanya kertas kerja si PPK-nya saja. Jadi di luar sistem itu. Yang pertama, yang kedua terkait terkait besaran kecilnya transaksi untuk Minkom, apakah sudah maksudnya sesuai peraturankah harus di Minkom di atas 100 atau boleh memakai nego ininya apa proses e-katalognya gitu, metodenya. Karena kalau misalkan di atas 100 kan itu tugasnya si PP. Nah, apa ya? Karena kan kalau memakai Minkom mungkin perlu waktu banyak gitu ya terkait prosesnya. Dan yang nanti kalau misalkan sudah ada Pokja, nah apakah yang di bawah 200 di atas 100 juga harus melibatkan Pokja untuk proses pemilihannya secara Minkom. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rahman Andri ya. Baiklah, pertanyaannya mengenai katalog versi 6, Pak ya. Mungkin teman-teman yang udah ada pengalaman di versi 6 katalog mungkin bisa memberikan masukan. Karena di sini kita sifatnya diskusi ya Bapak Ibu. Yang udah pernah mengerjakan bisa berbagi ilmu atau sharing ke kita-kita yang masih belum menggunakan katalog versi 6. Ada yang yang ingin sharing? Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Rahman ya Pak. Mungkin sedikit aja ya Pak. Nanti mungkin yang teman-teman yang lebih berpengalaman e-katalog konstruksi ini ya Pak ya. Terkait katalog semua aja Pak, barang dan Semua aja, jasa. barang dan jasa. Nah, kalau mini kompetisi ini kan yang wajib baru konstruksi ya Pak. Untuk kategori berapapun harus melalui prosedur mini kompetisi di aturan yang terbarunya Pak. Nah, untuk melibatkan Pokja ini masih belum ada aturannya gitu Pak. Jadi untuk 100 juta ini masih pejabat pengadaan seperti itu Pak. Terkait tadi HPS ya Pak. Iya, itu mungkin masuk ke dalam dokumen Pak jenisnya. Dokumen pengadaan. Mungkin itu aja dari saya Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan IFPI. Banyak nih Pak yang udah punya pengalaman luar biasa. Mungkin bisa memberikan masukan juga. Tadi terkait apa Bu Cie yang ditanyakan Pak Rahman? Saya lagi Katalog, telepon Pak Ketua YAPI, tadi beliau lagi rapat. katalog versi 6. Oh, mungkin Pak Gunawan yang LPSE. Kalau kita bisa minta Pak Widodo di sini, ada Pak Widodo. Ya, apa yang ditanya? Oh iya. Tadi yang ditanyakan tentang HPS yang di atas nilai 100 juta ya Pak.
Ya, terkait HPS yang mewajibkan apabila transaksi di atas 100, terus yang terkait Minkom yang di bawah 200, di atas 100 yang tugas dari si PP. Karena kan misal untuk terkait belanja rutin yang misalnya ATK itu kan banyak itemnya gitu Pak. Apakah kita memakai nego menyalahi aturan enggak? Karena kan ada ada isu gitu ketika di atas 100 itu harus memakai Minkom sebagai tugasnya dari si PP itu. Jadi yang di atas 100 ini yang pekerjaan apa, Pak? Barang atau konstruksi? Barang, barang dan jasa. Semuanya itu karena kan nggak Hmm. hanya konstruksi gitu isunya. Apakah benar atau tidak gitu. Jadi takutnya kita sudah melakukan transaksi, bukan yang konstruksi ya, di atas 100, kita tidak memakai Minkom melakukannya melalui apa nego gitu Pak. Nego. Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu yang udah melaksanakan pekerjaan yang dimasukkan sama Pak Rahman tadi, jika memang belum ada, mungkin ini jadi PR kita ya Pak ya. Kita nanti juga, ini kan pembelajaran juga Pak ya. Kita belum melaksanakan pekerjaan yang Bapak maksud, jadi nanti kita nanti bisa jadikan tahap berikutnya untuk pertemuan berikutnya ini juga nanti bisa kita diskusikan lagi Pak. Nanti kebetulan kan kita next berikutnya kita agendakan kemarin ya Pak Peri untuk katalog versi 6. Mudah-mudahan ini juga kita jadikan bahan untuk masukan kepada pemateri kita nanti ya Pak Peri ya. Iya Bu. Karena memang belum semua di versi 6 itu yang kita memahaminya. Makanya dari LKPP kemarin membentuk PIC-PIC di beberapa provinsi. Kita juga ikut kemarin dari LPKN gitu Pak Peri. Ya. Mereka artinya mereka juga edukasi tentang katalog versi 6 ini jor-joran juga. Jadi migrasinya memang dari katalog versi 5 itu memang tidak banyak fitur-fiturnya yang berubah, tapi karena tuntutan bahwa katalog ini sudah dipindahkan kepada SKPD, PA, KPA, tentu juga maaf ya, bahasanya tuh juga baru belajar ngeklik, baru belajar itulah bahasanya, bukan bukan mau menafikan ya. Tapi juga mereka konsultasi ke KPBJ atau ke biro juga, kita juga kebingungan juga gitu, belajar lagi intinya. Gitu ya Pak Rahman, gimana Pak Rahman? Iya Bu, makasih Bu. Iya, Karena kan memang Bu, apa-apa ya Pak? karena di yang peraturan LKPP terbaru itu, peraturan kepala LKPP itu terkait e-processing itu, ketika Mhm. Minkom itu Yes. dipersyaratkannya Minkom itu apabila barang yang Mhm. tayang di e-katalog itu lebih dari 2 penyedia itu harus Minkom gitu Bu. Nah itu kan terkait syaratannya itu masih ambigu, apakah di atas 200 kah boleh Minkom itu atau di atas 100 ke sana lah, walaupun itu tugas dari si PP gitu. Kalau misalkan di atas 200 tentunya kan itu tugasnya si PPK gitu Bu. Walaupun nanti ke depannya coming soon akan ada Pokja terkait Minkom dia bisa gitu. Oke, Begitu oke. Ibu. Ya, Izin Pak Peri makasih Bu. saya jawab kalau untuk kepojanya belum ya Pak ya, kami juga belum nerima. Terakhir itu September apa November yang lalu saya ikut dengan LKPP itu tidak ada izin nih, mohon mohon pencerahan juga bagi yang tahu dengan aturannya. Tidak ada yang memastikan bahwa di atas 200 atau di bawah 100 itu wajib minikom itu. Minikom itu hanya yang setahu saya masih di konstruksi. Tapi untuk pembelian barang itu saya masih pakai saya sendiri PPK Pak Rahman masih memakai yang manual, yang non minikom gitu sih Pak. Ini kalau tanya pengalaman, kalau tanya di yang lain mungkin beda lagi. Itu itu kami tanyakan juga kemarin Pak Peri sama
orang LKPP yang ngisi di 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 pelatihan kami. Jadi pemutusan keputusan apakah itu nanti kan di perencanaan pengadaan itu kan diputuskan apakah menggunakan minikom atau tidak. Tapi memang diwajibkan untuk minikom. Itu Pak Peri. Ya, begitu Pak Rahman. Karena tadi Pak Rahman kan sudah membacanya peraturan EKPP tadi bahwa apabila ditayang lebih dari dua penyedia, berarti kan di sini tidak ada menyebutkan nominal angkanya, Pak. Iya, betul. Nah, jadi itu kata kunci tadi, Pak. Tapi ini Terima untuk kasih. sementara, ya Pak, untuk Ya, sementara ya, diskusi kita tentang masalah yang Bapak tanyakan ini ya. sementara. Nanti ke depannya juga kita akan lebih dalami lagi karena memang karena peraturan baru ini memang harus kita pengalaman Ya, baru bisa kita menjawab, Pak ya. iya betul Pak Peri. Dan tidak juga banyak paket dengan efisiensi anggaran, terutama di Provinsi Riau. Juga tidak banyak, tidak terlalu banyak paket yang kita kerjakan ya Pak Peri Iya. ya. Nah, Ya, karena mungkin kami itu juga kendalanya. ya karena kami juga di Provinsi Riau untuk tahun kemarin memang tidak banyak kegiatan, Pak. Mungkin ke depannya nanti ini juga menjadi pembelajaran juga buat kami nantinya. Ya, Bapak Ibu-Ibu yang ingin ada bertanya mungkin mengingat waktu. Ya, terakhir sih tadi Pak Rahman, ini Odi dari mana ya? Mau soalnya kita mau tutup karena kebetulan ke kepala ya ketua IAP-nya lagi berangan, nanti saya yang tutup aja Pak Peri secara singkat. Boleh deh Pak Odi itu silakan dipersilakan Pak Peri. Silakan Pak Odi. Ya, terima kasih Pak Ibu masih mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Odi, saya dari IP DKI Jakarta. Saya belum rename ya, saya rename deh. Ya, eh, sekarang bertugas sebagai JF PBJ di ahli pertama di Kementerian Keuangan. Jadi saya tertarik dengan ini ya tema perencanaan. Kebetulan tadi Ibu Narsum spill sedikit ya tadi dari jurusan perencanaan wilayah dan tata kota. Karena saya lagi mendalami terkait perencanaan pengadaan berkelanjutan. Ya juga nyerempet ya tentang smart city, tentang green economy dan sebagainya. Nah mungkin pertanyaan saya, mungkin diskusi ya, nggak mesti ke Bu Narsum, mungkin ke Bapak Ibu di sini. Yang pertama, perencanaan itu kan bisa dibilang berpengaruh besar, sangat besar bahkan di suatu siklus pengadaan. Saya nggak tahu, mungkin dari Ibu PPK, Ibu Bapak PPK di sini atau mungkin ada KPA nyempil, eh, udah ada rewardnya belum ya untuk kegiatan perencanaan pengadaan? Karena eh, saya nggak tahu ya, yang saya lihat dari sebagai Javung, perencanaan sekedar perencanaan gitu, umumin sebelum 31 Maret gitu, klik-klik gitu. Jadi ini berhubungan sama tata kota tadi, perencanaan kota. Gimana kalau kita merencanakan hal yang lebih besar gitu? Kita misalnya mau membangun apa contohnya Pekanbaru gitu. Pekanbaru mau jadi cyber city atau jadi smart city. Kita mau ubah tata kotanya jadi eh, lebih ramah anak, ramah lingkungan, ramah disabilitas, ramah UMKM segala macam. Nah itu saya pikir pendapat ya nggak cukup tuh sampai 31 Maret tuh eh, di tahap mana harusnya merencanakan untuk pengadaan-pengadaan strategis gitu ya. Nggak mesti kota lah ya. Mungkin sesederhana misalnya mau ada apa event internasional misalnya di Pekanbaru gitu. Nah, apakah di tahap RUP yang disampaikan di slide-nya Bu Cihe tadi di situ merencanakannya atau mungkin eh, tarik berapa tahun ke belakang seharusnya rumusnya dalam merencanakan hal-hal yang besar gitu. Itu saya belum belum ada pengalaman di sana. Kalau sederhana kita beli ATK ya tinggal umumin Eropa beli mengadaan langsung atau misalnya tender renovasi umumin gitu. Jadi kayak as usual aja. Jadi mana mana
semangat atau jiwa merencanakan tadi. Tadi kayaknya di awal ada yang menyampaikan ya, ibu moderator atau ibu narsumnya, apa gagal merencanakan kegagalan gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Odi. Salam kenal dari kami IVI Riau. Untuk pertanyaan Pak Odi tadi mengenai perencanaan yang sangat berpengaruh besar pada pengadaan. Em, ini bisa dijawab sama Ibu Super kita Ibu Cie. Silakan Bu Cie. Oh ya, terima kasih Pak Odi dari Kementerian Keuangan ya Pak. Sesama JFPBJ kita ya Pak. Jadi mungkin di sini tuh kita banyak diskusi gitu ya Pak. Jadi mungkin kawan-kawan lain juga bisa memberikan masukan. Nah, terkait yang Pak Odi sampaikan, saya kira ini lebih ke masukan ya Pak. Masukan. Jadi memang kalau kita bicara tentang sustainable development atau perencanaan berkelanjutan, itu kan lingkupnya makro ya Pak ya, luas. Nah, yang Bapak sampaikan itu memang luar biasa, tapi mungkin itu ranahnya di dalam siklus perencanaan yang tadi saya jelaskan, mungkin dituangkan dalam visi misi dari kepala daerah, Pak. Kemudian visi misi kepala daerah ini kan tercantum di dalam RPJM ya Pak, rencana 5 tahun. Nah, kemudian dari RPJM tersebut diuraikan lagi tadi dalam rencana tahunan. Jadi memang tahapannya mungkin ini banyak bicaranya kawan-kawan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, Pak. Jadi kawan-kawan Bapeda yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin perencanaan yang futuristik atau mungkin perencanaan yang sustainable, yang luar biasa, yang mendukung eh, goals dari visi misi eh, kepala daerah tersebut gitu Pak, dituangkan di dalam nanti yang saya jelaskan itu dalam rencana perencanaan penganggaran tahunan tadi ada di slide berapa tadi. Nah, di situ eh, baru kita masuk lagi yang lebih detail, lebih mikro gitu Pak, dalam perencanaan pengadaan. Dalam hal ini memang JFPBJ itu dalam lingkup yang mikro. Jadi mungkin tadi Pak Odi itu menyarankan atau kita membahas masalah yang di dalam lingkup yang makro seperti itu Pak. Em, Panjang gitu Pak kalau kita bahas perencanaan yang sustainable dan futuristik yang seperti Pak Odi sampaikan. Tapi terima kasih banyak masukannya. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa gitu aturan dari PBJ ini terkait juga dengan perencanaan makro seperti itu. Terima kasih. Sedikit menambahkan Pak Muji. Pertama, dalam pengadaan barang jasa kita kan ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan. Tahap pertama itu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Jadi apabila perencanaan yang dilakukan secara asal-asalan, maka sama kita merencanakan kegagalan. Jadi disinilah Pak perannya perencanaan di awal. Untuk eh, kita yang melakukan perencanaan bisa kita ambil di dalam keputusan Deputi 2 nomor 10 tahun 2019. Di situ ada tabel Pak ya. Nanti seberapa prioritas kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi ketika ada efisiensi atau pemotongan anggaran, kita bisa sudah menjelaskan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini ada skalanya prioritas. Terus, apakah pekerjaan itu berkelanjutan atau tidak? Di situ kita akan jelaskan. Jadi berdasarkan tabel-tabel pertanyaan yang ada di Deputi 2 nomor 10 tahun 2019, maka perencanaan-perencanaan yang sifatnya bukan sederhana ya Pak, seperti ATK yang Bapak maksud, itu bisa kita menjadikan uh, untuk menyusun perencanaan yang lebih baik. Segitu aja Pak. Mungkin nanti kalau untuk lebih lanjut ya bisa nanti kita kontak aja Pak ya. Nah, ada yang ingin tanya lagi Pak? Kayaknya cukup di Pak Ferry 10.58. Jangan sampai nanti melewati batas waktu karena ini pertama ya Bu Cie ya. Semangatnya luar biasa, luar biasa. Soalnya ada hampir beberapa yang chat di grup juga. Kenapa tidak bisa masuk, Bu Ben? Kenapa tidak bisa masuk? Ya, situ terlambat gitu kan. Dari Yapi juga komen kenapa kapasitasnya cuma 100 ya kita nanti naikkan kapasitasnya nanti saya sampaikan lagi kepada DPN ya Pak Ferry ya. Mungkin gitu Pak Ferry silakan. Saya tutup. Eh,
Baiklah, sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa dan kami berharap semoga semua peserta luar yang biasa, biasa hadir aja. hari ini mendapat manfaat dari ilmu yang diajarkan. Buah nanas, buah ceri, kalau dicampur gula enak sekali. Saya Cakep. Peri selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live ya teman-teman, bapak-bapak, bapak ibu-ibu semuanya, para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, jabatan fungsional, PPTK, KPA, PA. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bu Cihe sekali lagi, Anda luar biasa. Kita tunggu gebrakan dari yang lainnya ya Bu Cihe ya. Karena Bu Cihe sebagai pembukanya jangan sampai kalah loh sama Bu Cihe dengan public speakingnya yang sekali lagi mantap banget. Ya, 1000% deh tepuk tangan. Terima kasih tepuk Ya. tangannya semuanya. Sebelum Dan ditutup Bu, silakan halo Bu, ya, sebelum ditutup saya saya tutup mungkin dengan ini ya, dari kita kan tadi banyak juga dari DKI, dari Aceh, dari ya. Bangka Belitung. Mungkin kalau ke depannya mungkin ingin mengisi di acara kita nanti mengenai pengalaman Silakan. pekerjaan kita dengan senang hati membuka. Jadi nanti kita akan buatkan jadwal kepada Bapak Ibu yang bersedia nanti. Yang mana pengalaman Bapak Ibu yang ada di daerah, mungkin yang kita tidak dapat di daerah kami bisa Betul. berbagi sharing. Jadi seperti DKI tadi pasti banyak pengalamannya dari Aceh. Benar. Dari Bangka Belitung, Bapak yang Nasir tadi ya. Saya akan Bapak Ibu Ya. nanti kontak Bu Dewi ya. Biar Ya, nanti nanti kita kita. mau kolaborasi. Nanti saya Ah, surati kepada DPW-DPW. Kita ada 18 DPW, 18 sudah 22 ya yang sudah dilantik itu. Mohon koreksinya Bu Desi. Nanti saya bersurat kepada DPW-DPW terutama Jawa Barat, JKI itu bagus banget. Jawa Timur itu top nomor 1 DPW dengan kinerjanya, kinerja organisasinya. Nanti jangan lupa Pak Peri, kita juga berkolaborasi dengan IAPI kita, ya, dengan ya, organisasi lain, BPSDM dan sebagainya macamnya. Kita bersurat, kita ya, buat lagi Zoom dengan kapasitas yang lebih besar lagi gitu ya. ya. Thank you untuk hari ini, semangat luar biasa, sudah meluangkan waktunya, belum sarapan Bu Cihe kali ya. Senyumannya luar biasa. Terima kasih Pak Peri semangatnya. Salam dari Pak Ahmad. Oh ya, salam dari Ketua IAPI, Pak Agus. Tadi beliau mimpin rapat, jadi minta tolong ditutup. Salam katanya sama Pak Peri, sama pemateri juga. Ya, Kita salam. tunggu kolaborasinya dengan IAPI. Tadi dari Pak Herman juga mau mencarikan sponsor untuk kita karena kita sudah berhasil dengan 100 kapasitas full ya Pak Peri ya. Ngeri kalau Pak Peri Ya. buat acara full sampai ada yang marah tuh nggak bisa masuk. Nanti saya kirim linknya, izin ya Bu Cihe, saya kirim. Ada yang nggak bisa ikut tadi. Nanti kita minta sama Bu Desi Sanum untuk rekaman dari Zoom kita. Nanti kita share kepada teman-teman juga. Salam sama Pak Gunawan, Kak, yang lainnya. Boleh di Lydia dan yang lainnya. Dan saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.